Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada Ibu Dewi Denianti selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen retail kami. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan bagaimana hasil laporan observasi toko retail yang kami lakukan pada salah satu toko retail yakni Lawson. Selanjutnya, sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri dari anggota kelompok kami, yakni saya Muhammad Rafi dan ada rekan saya, Lailul NPM 199, Salas NPM 171, Daniel NPM 131, Ogi NPM 117, dan saya kira cukup untuk perkenalan ini. Selanjutnya, saya akan menyampaikan bagaimana profil perusahaan dari Lawson ini. Jadi Lawson ini merupakan jaringan uh, convenience store asal Jepang yang ada di Indonesia, beroperasi di bawah PT Lanci Guna Sejahtera dan hadir pertama kali pada tahun 2011. Lawson ini fokus pada layanan cepat, bersih, dan makanan siap saji. Cakupan operasionalnya mencakup lebih dari 500 gerai. Ini pendataan sesuai pada tahun 2024 dan beroperasi di beberapa wilayah yakni diantaranya Jabodetabek, kemudian Surabaya, dan juga Bali. Inovasi digitalnya pertama terintegrasi dengan aplikasi AlphaGift, kemudian pembayaran digital and self checkout. Setelah itu ada layanan antar atau Lawson Delivery. Nah, kami telah melakukan observasi pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 lalu. Kami melaksanakan observasi dari pukul 12.00 hingga 13.30. Lawson yang kami datangi ini bertepatan di Jalan Metoan Ayu nomor 19B, nomor 19C, Metoan Ayu, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Ini merupakan dokumentasi kami selama melakukan observasi. Jadi kami selama observasi, kami mengamati bagaimana layout, kemudian penataan produk. Kami juga sempat berbincang sedikit dengan salah satu pegawai dan kami juga memposisikan sebagai customer. Jadi kami sempat singgah 1 hingga 1,5 jam di tempat tersebut dan kami merasakan cukup nyaman dan nantinya mungkin akan sampaikan di bagian selanjutnya terkait dengan hasil observasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk ringkasan yang kami temukan pada studi observasi ini, yang pertama berkaitan dengan logistik, yaitu kedatangan logistik itu mulai dari pukul 7 sampai 8 pagi. Jadi di mana proses kedatangan truk logistik itu dimulai pada pukul 7 sampai 8 pagi. Yang kedua, yaitu karyawan melakukan checking stok terhadap logistik yang masuk. Jadi mereka melakukan checking terhadap stok-stok yang sekiranya itu perlu dicek dari masa expirednya atau kemasannya apakah masih layak atau tidak. Jadi mereka melakukan checking stok. Terus berkaitan dengan SDM, jadi mereka itu dikerjakan atau Lawson itu dijalankan oleh tim kecil yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Terus selanjutnya yaitu pelatihan karyawan ketika mereka pertama kali bekerja. Jadi ketika karyawan Lawson pertama kali diterima untuk bekerja, mereka akan mendapatkan pelatihan karyawan mulai dari bagaimana cara memasak atau checking stok tadi dan lain sebagainya. Terus yang terakhir yaitu budaya organisasi yang sangat mengakar. Jadi di Lawson diajarkan budaya-budaya yang tidak tertulis di dalam peraturan perusahaan. Contohnya, ketika ada seseorang yang bingung ketika untuk memilih produk, mereka akan otomatis atau mereka itu langsung menawarkan bantuan kepada orang-orang yang kebingungan tadi tanpa harus perlu disuruh terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu tata letak. Jadi di Lawson sendiri, Lawson menerapkan tata letak yang dirancang dengan
tata letak yang cenderung seragam dan mengedepankan efisiensi gerak pelanggan atau berbentuk grid. Jadi pelanggan itu merasa nyaman ketika berbelanja ke Lawson, jadi nggak sempit-sempitan seperti itu karena diberikan jarak atau space dalam berbelanja itu yang lebar. Dan berbentuk grid itu juga berguna untuk pelanggan itu bisa mencari produk yang diinginkan tanpa harus mencari secara detail. Jadi enak, oh di situ barang yang saya cari, seperti itu. Terus yang kedua yaitu etalase makanan panas seperti oden dan karage itu juga ditempatkan di sebelah kasir untuk memunculkan sifat pembelian impulsif. Jadi ketika pelanggan itu mereka membayar, maka mereka itu akan menunggu atau ada jeda waktu lah. Jadi mereka itu dipancing untuk membeli makanan-makanan yang menimbulkan impulsif buying. Contohnya yaitu kayak oden dan nasi ayam crispy, mungkin karena ada promosi lah, itu yang menimbulkan impulsif buying. Oke. Selanjutnya yaitu minuman dingin, yogurt, dan dessert itu diletakkan di bagian belakang toko yang memaksa pelanggan melewati berbagai rak produk lain terlebih dahulu. Jadi ketika pelanggan itu merasa haus atau yang berkenaan dengan yogurt itu, mereka itu harus ke rak produk dingin yang ada di belakang. Kalau di UPN itu di samping tangga lantai 2, jadi di ujung. Jadi mau nggak mau pelanggan itu harus melewati rak-rak produk yang tersusun sebelumnya. Jadi itulah salah satu strategi tata letak yang diterapkan oleh Lawson. Selanjutnya yaitu mengenai pelayanan pelanggan. Jadi di Lawson itu kasirnya menyambut pelanggan dengan salam, yang dimana hal tersebut menciptakan atmosfer toko yang hangat dan bersahabat. Jadi si pelanggan itu merasa dihormati. Oh, saya dihormati karena saya disapa, seperti itu. Jadi strategi pelayanan yang diterapkan oleh Lawson ini berguna untuk untuk pelanggan itu sendiri. Jadi istilahnya itu pelanggan itu dirajakan atau diratukan, seperti itu. Terus yang kedua yaitu terdapat mini cafe yang bersih dan sejuk yang membuat pelanggan betah. Yang dimana di Lawson UPN itu lantai 2-nya pun ada mini cafe yang luas dan sejuk, dan juga ada area outdoor mini cafe di lantai 2 dan bisa dibuat untuk smoking. Terus yang ketiga itu ketika ada komplain atau kesalahan teknis akan diberikan kompensasi. Contohnya ketika pesanan pelanggan ada yang kurang atau ada yang kotor atau kurang matang, itu bisa komplain dan diganti sesuai dengan pesanan yang sebelumnya pelanggan pesan. Jadi bergaransi lah istilahnya. Lanjut yang selanjutnya yaitu digitalisasi. Jadi setiap produk yang masuk dan keluar itu tercatat otomatis melalui barcode scanner, dan data ini langsung disimpan dalam sistem manajemen inventaris. Jika suatu produk mengalami kekosongan atau mendekati expired, sistem akan memberikan peringatan kepada bagian logistik pusat. Jadi kalau semisal barang mendekati expired, maka si kasir itu akan mendapatkan warn, oh produk ini akan expired lah. Oleh karena itu ketika ada warn atau peringatan itu bahwa barang itu akan expired, maka si staff toko itu akan memberikan diskon biasanya untuk barang-barang yang mendekati expired. Jadi biar enggak rugi-rugi amat, seperti itu. Terus yang kedua yaitu sistem pembayaran digital atau cashless. Jadi di Lawson juga menerima pembayaran secara kris dan juga menerima pembayaran secara melalui dompet digital. Jadi mereka sudah menerapkan pembayaran digital atau cashless. Terus yang ketiga yaitu sistem keanggotaan dan promosi. Pelanggan juga terintegrasi ke dalam ekosistem Alfamart Group melalui aplikasi Alpha Gift. Jadi punya member Alpha Gift karena satu anak perusahaan ya dengan Alfamart Group. Terus yang terakhir yaitu memiliki sistem antar pesanan lewat LDR atau Lawson Delivery yang terintegrasi juga dengan member Alpha Gift. Jadi kalau misal pelanggan itu malas untuk keluar atau ke Lawson, itu bisa pesan melalui Lawson Delivery lah. Kekurangannya itu bukan berbentuk aplikasi ya, itu lewat website, jadi agak rumit seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu terakhir rantai pasok. Yang pertama, Lawson itu menerapkan hub and spoke model, di mana pusat distribusi regional menjadi pengendali stok ke toko-toko sekitar. Barang-barang segar seperti bento dan makanan panas disiapkan di dapur produksi regional yang terhubung ke cold storage, karena produk-produk tersebut itu mudah
basi dan gampang expired lah istilahnya. Oleh karena itu, karena untuk meminimalisir hal tersebut, maka diterapkan uh, hub and spoke model tersebut. Yang terakhir yaitu menggunakan sistem prediksi permintaan berbasis AI dan historical data untuk mengetahui produk mana yang paling laku. Misal di UPN itu mereka menganalisis, oh ternyata di UPN itu kebanyakan mahasiswa itu mencari produk kopi misal atau produk oden. Nah, kalau di sekitar perumahan, oh ternyata produk-produk sembako yang paling laku lah. Mereka itu tahu karena sudah menggunakan sistem prediksi permintaan berbasis AI dan historical data. Jadi seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana strategi inovasi yang diterapkan oleh Lawson Station dalam mengembangkan pelayanannya. Dalam menghadapi tantangan yang ada dan meningkatkan daya saing di tengah perubahan perilaku konsumen serta persaingan industri retail yang semakin ketat, Lawson Station perlu menerapkan strategi inovatif di antaranya. Kita rumuskan dulu masalahnya yang ada, pertama seperti kurangnya efisiensi operasional toko, itu bisa diatasi solusinya dengan mengimplementasi sistem smart retail berbasis data. Dan hasil yang diharapkan adalah berupa proses operasional lebih cepat, stok lebih akurat, dan efisiensi biaya meningkat. Yang kedua, masalahnya adalah antrian panjang yang saat jam sibuk dan keterbatasan staf kasir. Solusi yang bisa diterapkan yaitu adalah dengan penerapan self-checkout untuk transaksi mandiri. Dan hasil yang diharapkan, waktu layanan lebih cepat, efisiensi SDM meningkat, dan pengalaman pelanggan membaik. Yang ketiga, masalahnya adalah minimnya inovasi produk, makanan, dan minuman yang sesuai selera lokal. Solusinya, penyesuaian produk dengan menu lokal musiman, dan hasil yang diharapkan, penjualan produk meningkat, pelanggan merasa lebih relevan dengan penawaran yang ada. Yang keempat, masalahnya adalah kurang maksimal dalam pemasaran digital dan promosi. Solusi yang diusulkan adalah optimalisasi media sosial, kolaborasi dengan influencer lokal, dan campaign bundling. Dan hasil yang diharapkan yaitu jangkauan pasar lebih luas, traffic ke toko, dan aplikasi juga meningkat. Masalah yang selanjutnya, lokasi beberapa cabang kurang strategis atau sepi pengunjung. Solusinya adalah analisis data foot traffic dan relokasi atau redesign layout toko. Hasil yang diharapkan, cabang menjadi lebih kompetitif dan profitable. Masalah yang terakhir, belum ada layanan antar pemesan online yang masif. Solusi yang diusulkan, pengembangan website atau aplikasi sendiri dan mengintegrasikan dengan jasa antar pribadi. Hasil yang diharapkan, pelanggan dapat menjangkau layanan tanpa harus ke toko, potensi penjualan meningkat. Nah, ini adalah saran layout baru yang kami sarankan dengan berinovasi, redesign layout toko Lawson. Di sini kita lihat struktur layout toko itu terdiri dari yang berwarna biru muda atau bisa disebut cold zone, ada yang berwarna kuning emas ini disebut hot zone, dan yang putih ini disebut sitting atau eating in area. Saya jelaskan di cold zone sini berisi kebutuhan sehari-hari yang tidak langsung dikonsumsi serta produk dengan frekuensi pembelian rutin. Ditata secara sistematis menggunakan model grid layout. Produk dalam cold zone ini diantaranya basic needs atau kebutuhan pokok sehari-hari, kemudian ada body care atau perawatan tubuh, terus stationery atau peralatan kantor dan sekolah, alat tulis, dan yang terakhir ada obat-obat di sini, medicine. Untuk di hot zone, di sini adalah zona dengan arus pengunjung tinggi karena berisi produk cepat saji, minuman, serta layanan transaksi. Hot zone terdiri dari produk snack, di sini makanan ringan, kemudian cold drink, minuman dingin dalam kulkas, kemudian ada frozen food atau makanan yang dibukukan seperti nugget dan lain-lain. Di sini juga terdapat impulsif produk yang biasanya dijual di sini adalah kayak permen-permen, coklat, dan lain-lain. Dan yang di sini terdapat showcase food, di mana ditempatkan produk utama dari Lawson seperti odeng, onigiri, makanan, dan lain-lain. Minuman juga bisa di sini. Di sini juga memuat dua tipe pembayaran ya, bisa melakukan pembayaran di kasir langsung
dan bisa membayar sendiri atau self check out. Kemudian di bagian eating juga disediakan area tempat duduk bagi pelanggan yang ingin makan di tempat, tersedia meja bundar dan panjang juga di sini. Nah, di sini setelah proses inovasi dari Lawson sendiri, ini adalah salah satu penerapan strategi inovasi yang mungkin Lawson terapkan di masa depan, yang mungkin bisa yang dengan melakukan proses pelayanan self checkout. Pertama, diawali dengan persiapan sistem self checkout, terus kemudian pembeli scan produk yang telah dibeli atau dibelanja, selanjutnya dengan verifikasi penyesuaian, selanjutnya pilih metode pembayaran, yang kelima proses pembayaran oleh pembeli, kemudian cetak struk dan dilakukan pengawasan dan keamanan oleh pihak Lawson menggunakan CCTV. Nah, untuk saran tools yang disarankan dari kami untuk menerapkan strategi inovasi di Lawson ini, yaitu salah satunya untuk menghadapi masalah kurangnya efisiensi operasional toko, digunakan tools ERP SAP ini. Untuk yang kedua, untuk menghadapi masalah antrean panjang saat jam sibuk, digunakan mesin berupa mesin self checkout ini, di mana memungkinkan agar pembeli bisa membayar tanpa perlu ke kasir atau mengantri. Dan yang ketiga, ada minimnya inovasi produk lokal. Di solusinya adalah dengan cara melihat Google Trends apa saja menu lokal yang lagi trends, dan kemudian bisa melakukan inovasi produk lokal. Kemudian untuk promosi digital kurang maksimal bisa dilakukan dengan kolaborasi dengan influencer lokal dan memasang iklan di TikTok Ads. Dan yang terakhir, dengan untuk mengatasi masalah lokasi toko kurang strategis, bisa redesign menggunakan aplikasi SketchUp. Dan yang terakhir, untuk mengatasi masalah belum ada layanan antar dan pemesanan online, Lawson Station bisa mengembangkan aplikasinya pribadi LDR ini, Lawson Delivery, menggunakan software Flutter. Seperti itu. Baik, izin melanjutkan dari teman-teman tadi. Sekarang masuk ke keunggulan solusi yang ditawarkan. Jadi di poin pertama ini adalah sistem self checkout. Jadi seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwasannya sistem ini itu seperti sesuatu yang cukup modern, bahwasannya di Korea, di minimarket, agar semakin cepat untuk pelayanannya. Jadi di pelayanan minimarket ini, di Lawson ini, yaitu di mesin kasirnya sendiri sudah cukup canggih, dan untuk dari segi pelayanan juga cukup cepat. Dan biasanya kalau misal seperti ini tuh antriannya cukup panjang, jadi nggak perlu berlama-lama untuk yang dilakukan Lawson ini. Terus adanya self checkout ini, jadi transaksi itu jadi lebih cepat, terus staff bisa lebih fokus ke tugas lain. Bahwasanya seperti restock dan membantu pelanggan itu cukup lama di segi pelayanannya. Yang kedua adalah digitalisasi operasional. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman saya Mas Failul tadi, bahwasanya digitalisasi operasional ini meliputi dari segi pembayarannya. Jadi pembayarannya tadi melalui debit, kredit, QRIS yang dari Indonesia. Selanjutnya ada e-wallet, bisa dilakukan juga. Yaitu untuk pengalaman berbelanjanya bisa lebih cepat, karena pembayaran itu salah satu yang diunggulkan bila mana ada pembeli yang terburu-buru, jadi bisa dilakukan secara cepat. Selanjutnya adalah dari forecasting tren pasar. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya memprediksi kebutuhan dan permintaan pelanggan berdasarkan data historis. Sebagai contoh kayak gini, di bulan Ramadan tuh biasanya orang-orang berbelanja yang cukup impulsif. Jadi mereka itu belanja di jajan-jajan hari raya, terus kebutuhan Ramadan atau misal berbuka gitu. Nah, kadang mereka juga melihat bahwa saya di stok toko ini ada beberapa jajanan lebih, itu bisa dibuat beli di hari rayanya. Jadi
forecasting tren pasar ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya toko Lawson ini mempersiapkan sebelum Ramadan, hanya dijual di bulan Ramadan juga di hari raya seperti itu. Agar salah satu manajemen operasionalnya itu jika di bulan Ramadan nggak kehabisan stok, juga mengurangi resiko makanan basinya. Ini ada di menu lokal dan area nongkrong. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Salas tadi, menu lokal ini dari kalangan mahasiswa biasanya tuh suka dari makanan khas Jawa. Ya, karena kita di sekitaran Jawa Timur juga, Surabaya, juga ada variasi kopi lokal yang biasanya mahasiswa tuh suka-suka produk lokal gitu. Kopinya khas kalau lokal. Sebenarnya ada di sitting area indoor dan lantai 2-nya ada outdoornya. Jadi untuk membuat pelanggan betah untuk menikmati makanan di tempat itu sudah disediakan sitting dan sitting indoor dan outdoornya. Untuk sitting indoornya bisa untuk ngobrol-ngobrol santai seperti itu. Untuk yang outdoornya mungkin bisa buat merokok atau bagaimana ngobrol biar lebih suasananya dapat. Gitu. Hanya ada di layout baru dan zona strategis. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwasannya yang awal-awal itu layout yang bagus diterapkan oleh Lawson ini bisa buat pembelanjaan impulsif. Salah satu contoh ada 2 contoh, yaitu yang pertama adalah cold zone dan hot zone. Ya, kita bahas mengenai cold zone terlebih dahulu, yaitu berisi tentang produk kebutuhan harian seperti sabun, mie, terus alat tulis, atau biasanya tuh kebutuhan-kebutuhan rutin yang biasa di bumbu dapur begitu. Sebenarnya adalah di zona hot zone. Jadi tempat produk yang sering dibeli seperti snack atau minuman dingin atau frozen food, mungkin seperti mie instan juga salah satunya bisa untuk di hot zone. Oke, sekian. Oke, untuk selanjutnya di sini ada kritik konstruktifnya. Jumlah staf di jam sibuk itu masih terbatas, jadi berdampak pada antrean panjang dan layanan makanan yang lambat. Lalu yang kedua, sinergi pemanfaatan teknologi digital masih belum maksimal, khususnya pada self-checkout dan aplikasi pemesanan yang belum merata di semua cabang. Lalu sini yang ketiganya, penawaran produk kurang fleksibel terhadap kebutuhan lokal, misalnya makanan Jawa atau pada kopi lokal. Lalu yang sini terakhir, belum memahami teknologi digitalisasi. Jadi ada perlu edukasi lebih intensif melalui media visual di toko. Oke, jadi kesimpulannya di sini dari kelompok kami, Lawson Solutions telah berhasil menerapkan store level execution secara baik melalui pelayanan yang ramah, operasional yang terstruktur, serta integrasi digital seperti POS dan sistem inventaris real time. Tata letak toko yang efisien, strategi penempatan produk, dan atmosfer yang nyaman mendorong pembelian impulsif dan memperpanjang waktu kunjungan pelanggan. Digitalisasi layanan seperti QRIS, aplikasi AlphaGift, serta konsep self-checkout dan Lawson Delivery menunjang efisiensi dan pengalaman pelanggan. Strategi inovasi seperti penyelesaian menu musiman, optimalisasi media sosial, dan pengembangan aplikasi mandiri dapat meningkatkan daya saing. Implementasi inovasi memerlukan waktu 3-5 bulan dan biayanya 240 juta sampai 375 juta per outlet. Baik, terima kasih kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kekurangan dalam penyampaian presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.